Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Gangga Santika, 2. Muhammad Garin Arafah, 3. Muhammad Sifandri Tristianto akan menjelaskan materi tentang income statement. Income statement atau laporan laba rugi. Income statement adalah bagian laporan keuangan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan dalam periode akuntansi tertentu. Berisikan pendapatan serta beban perusahaan, lalu menghasilkan laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi juga menyajikan selisih antara pendapatan terhadap beban yang terjadi. Jika pendapatan lebih besar daripada beban, selisihnya disebut laba. Sebaliknya, jika beban melebihi pendapatan, selisihnya disebut rugi. Tujuan laporan laba rugi: 1. Mengevaluasi setiap keuntungan dalam periode tertentu. 2. Mengetahui jumlah pajak yang ditanggung. 3. Memulai efektivitas atau efisiensi berdasarkan dari biaya usaha. Fungsi laporan laba rugi: 1. Menyajikan informasi. 2. Memperlihatkan tren dalam perusahaan, yaitu tren positif atau mengalami keuntungan dan tren negatif atau mengalami kerugian. 3. Membantu pengusaha menganalisis keuntungan dan dari mana pengeluaran yang lebih banyak memakan biaya. 4. Menjadi alat bantu mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan. 5. Menjadi patokan untuk mengembangkan perusahaan. 6. Menjadi alat bantu menganalisa strategi perusahaan. 7. Menjadi alat bantu untuk evaluasi kinerja perusahaan. Unsur utama laporan laba rugi: 1. Pendapatan atau penjualan bersih atau net sales adalah pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama bisnis. Nilai dari pendapatan atau penjualan bersih didapat dari total pendapatan kotor perusahaan setelah dikurangi retur dan potongan penjualan dan diskon penjualan. Penjualan bersih sama dengan penjualan dikurangi retur dan potongan penjualan ditambah diskon penjualan. 2. Harga pokok penjualan atau HPP adalah biaya utama dalam perusahaan dagang dan mewakili apa yang dibayar perusahaan untuk pembelian persediaan yang akan dijualnya. Barang tersedia untuk dijual sama dengan persediaan awal barang dagang plus pembelian bersih. Pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban-beban yang berhubungan dengan pembelian. Beban angkut pembelian dikurangi retur dan potongan pembelian ditambah diskon pembelian. HPP sama dengan barang tersedia untuk dijual dikurangi persediaan akhir barang dagang. 3. Laba kotor atau gross profit. Unsur ini biasa dipakai manajemen sebagai patokan apakah perusahaan harus menaikkan harga jual dan atau mengurangi biaya HPP-nya. Laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi HPP. 4. Biaya atau pengeluaran operasional atau beban usaha adalah segala pengeluaran di luar biaya harga pokok penjualan yang terjadi untuk menjalankan aktivitas normal perusahaan. Dalam laporan laba rugi multi-step, biaya operasional terbagi menjadi 2, yaitu biaya penjualan atau selling expense dan biaya administrasi. Biaya penjualan adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan terkait upaya penjualan dan pemasaran. Contohnya termasuk gaji dan komisi pemasaran. Biaya untuk perjalanan pemasaran, iklan, sewa, dan utilitas pada aset tetap yang berhubungan dengan pemasaran dan lainnya. Sedangkan biaya administrasi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk keperluan manajemen bisnis secara keseluruhan. Contohnya termasuk gaji manajemen, biaya asuransi, persediaan yang digunakan manajemen, penyusutan pada peralatan kantor, dan lainnya. Jumlah biaya operasional sama dengan biaya penjualan ditambah biaya administrasi. 5.
5. Pendapatan operasional atau laba usaha. Pendapatan operasional sama dengan laba kotor dikurangi jumlah biaya operasional. 6. Pendapatan dan pengeluaran lainnya. Pendapatan dan pengeluaran yang terjadi dan tidak terkait secara langsung dengan perusahaan produk yang secara teratur ditawarkan dan dijual oleh suatu perusahaan. Jenis dari unsur ini biasanya termasuk pendapatan dan beban bunga, pajak-pajak, keuntungan dari penjualan aset, dan lainnya. 7. Laba bersih adalah unsur terakhir yang berada di bagian bawah atau bottom line di dalam laporan laba rugi. Nilai laba bersih didapat setelah pendapatan operasional ditambah dengan pendapatan lain-lain dan dikurangi biaya lain-lain. Laba bersih sebelum pajak sama dengan pendapatan operasional ditambah pendapatan dan pengeluaran lainnya. Net sales atau penjualan bersih. Penjualan atau sales adalah jumlah penjualan seluruh barang-barang yang merupakan usaha pokok dari perusahaan. Jika perusahaan merupakan perusahaan dagang, maka penjualan perusahaan itu adalah hasil penjualan dari barang-barang dagangan yang dijual oleh perusahaan tersebut. Penjualan bersih memiliki rumus yaitu dengan mengurangkan jumlah retur dan potongan penjualan serta diskon penjualan dari angka penjualan. Komponen dari penjualan bersih yang pertama retur dan potongan penjualan atau sales return and allowances diberikan pada pelanggan oleh penjual atas barang rusak atau cacat. Pembeli dapat mengembalikan atau meretur barang rusak yang terlanjur dibeli. Namun, terkadang agar pembeli tidak jadi meretur barang yang rusak, penjual menawarkan potongan harga atau penggantian uang dalam jumlah tertentu sebagai kompensasi. Retur dan potongan penjualan dicatat saat barang diretur atau saat potongan harga diberikan oleh penjual. Yang kedua, ada diskon penjualan atau sales discount. Adalah diskon yang diberikan oleh penjual pada pelanggan untuk pembayaran lebih awal atas penjualan secara kredit. Diskon penjualan dicatat saat pelanggan membayar tagihan. Ini adalah contoh penjualan bersih atau net sales. Di sini terdapat data penjualan kotor sebesar Rp158.265. Dikurangi diskon penjualan di sini tidak ada. Retur penjualannya juga tidak ada. Jadi, kita menggunakan rumus penjualan bersih yaitu penjualan dikurangi dalam kurung retur penjualan ditambah diskon penjualan. Jadi, retur penjualan dan diskon penjualan ini dijumlahkan terlebih dahulu, lalu dikurangi dengan penjualan. Penjualan awal tadi adalah Rp158.265. Lalu retur penjualan dan diskon penjualan itu tidak ada, jadi Rp0 ditambahkan, sehingga menghasilkan penjualan bersih yaitu Rp158.265. Itu adalah hasil dari penjualan bersih atau net sales. Selanjutnya adalah net purchase atau pembelian bersih. Pembelian atau purchase adalah pembelian barang dagang dari pemasok, dapat dilakukan baik secara tunai maupun secara kredit. Setiap pembelian harus selalu didukung dengan dokumen yang akan memberikan bukti tertulis dari adanya transaksi tersebut. Setiap pembelian secara tunai harus didukung dengan bukti pembayaran berupa nota kontan, dan untuk pembelian secara kredit akan didukung dengan faktur pembelian. Yang dimaksud dengan faktur pembelian adalah faktur asli yang diserahkan kepada pembeli oleh penjual. Transaksi pembelian barang dagang umumnya baru akan dicatat oleh pembeli ketika barang sudah sampai diterima dari pemasok atau penjual. Dalam pencatatan transaksi pembelian barang dagang, perusahaan pembeli akan mencatat pembelian barang dagang secara tunai pada jurnal pengeluaran kas dan pembelian secara kredit pada jurnal pembelian. Pembelian bersih memiliki rumus, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian ditambah beban-beban yang berhubungan dengan pembelian, contohnya adalah beban angkut pembelian, dikurangkan dengan retur dan potongan pembelian ditambah diskon pembelian.
Selanjutnya adalah komponen dari pembelian bersih. Yang pertama adalah diskon pembelian. Penjual dapat menawarkan diskon penjualan kepada pelanggan untuk pembayaran piutang lebih awal. Dari sisi pembeli, diskon tersebut merupakan diskon pembelian atau purchase discount. Diskon pembelian mengurangi harga pokok pembelian. Yang kedua adalah retur dan potongan pembelian. Pembeli dapat meretur barang yang telah dibeli ke penjual karena alasan rusak, cacat, atau salah kirim yang disebut retur pembelian atau purchase return. Atau pembeli menerima potongan harga atau yang disebut dengan potongan pembelian atau purchase allowance. Sama seperti diskon pembelian, retur dan potongan pembelian mengurangi harga pokok barang yang dibeli selama periode tersebut. Di samping itu, biaya pengiriman barang yang dibayarkan pembeli akan meningkatkan biaya barang yang dibeli. Biaya ini disebut dengan ongkos kirim pembelian dan ditambahkan dengan pembelian bersih untuk menghasilkan harga pokok penjualan, harga pokok pembelian, atau bisa disebut HPP. Yang ketiga adalah beban-beban yang berhubungan dengan pembelian. Contohnya beban angkut pembelian. Berikut merupakan contoh pembelian bersih atau net purchase. Disajikan data pembelian sebesar Rp127.000, Rp127.355.000, dan diskon pembelian sebesar Rp6.951.000. Dihitung dengan rumus tadi yang sudah dijelaskan, yaitu pembelian bersih sama dengan pembelian dikurangkan dengan potongan pembelian ditambah diskon pembelian, sehingga didapat pembelian bersih sebesar Rp120.404.000. Selanjutnya adalah contoh bentuk dari income statement. Berikut merupakan contoh dari income statement dari PT Go Berkah. Yang pertama adalah dengan mencari net sales atau penjualan bersih. Perusahaan dagang PT Go Berkah melakukan transaksi penjualan motor sebesar Rp158.265.000 dengan potongan penjualan 0, retur penjualan juga 0, sehingga didapatkan total penjualan atau net sales sebesar Rp158.265.000. Selanjutnya mencari net purchase atau pembelian bersih. Perusahaan dagang PT Go Berkah melakukan transaksi pembelian sebesar Rp127.355.000 dengan potongan pembelian 0 dan retur pembelian sebesar Rp6.951.000, sehingga didapatkan pembelian bersih atau net purchase sebesar Rp120.404.000. Lalu persediaan awal motor sebesar Rp189.501.000, sehingga didapat Rp309.905.000. Lalu persediaan motor akhir sebesar Rp200.884.000, sehingga didapatkan harga pokok penjualan sebesar Rp109.021.000 dan mendapatkan laba kotor sebesar Rp49.244.000. Lalu dikurangkan dengan beban-beban yang didapat oleh perusahaan dagang PT Go Berkah dengan total beban Rp12 juta, Rp12.773.500, dan didapatkan laba dari PT Go Berkah sebesar Rp36.470.500. Lalu pendapatan lain-lain, perusahaan dagang PT Go Berkah mendapatkan bunga bank sebesar Rp1.955.438. Lalu beban lain-lain, perusahaan dagang PT Go Berkah mendapat beban bunga 0 dan administrasi bank
sebesar Rp623.000. Lalu dijumlahkan beban lain-lain dan pendapatan lain-lain sebesar Rp1.332.438 dan didapatkan laba periode Maret 2018 PT Go Berkah sebesar Rp37.802.938. Seperti itu. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.